Seorang wanita yang ingin melahirkan. Tidak sengaja tersambar petir. Ia sekarat ketika dibawa ke rumah sakit. Dan meninggal. Ajaibnya ia berhasil melahirkan. Tapi anak ini berbeda. Dia tidak memiliki bulu. Dan semua kulitnya putih. Dokter mengetahui ini adalah albinisme. Tapi tidak ada yang memperhatikan mesin EKG si bayi. Yang sangat padat dan berarti. Ia terlahir dengan kekuatan. Ayah yang tidak mengerti kemudian ambruk. Menganggap anaknya monster. Ia membawanya ke basement. Dan membiarkan kakeknya yang mengurusnya. 18 tahun kemudian. Kakek meninggal. Seorang sersan masuk ke rumahnya bersama dengan pengurus panti asuhan. Ingin mengadopsi dirinya. Mereka mendengar anak ini terisolasi selama 18 tahun. Dan tidak pernah mendapat pendidikan. Bukankah itu tidak manusiawi? Ketika mereka masuk ke basement. Menemukan dirinya di sudut ruangan. Kulitnya yang putih bersih. Dan mata berwarna pink. Membuat mereka kaget. Dia berkata namanya Jeremy. Si pengurus menemukan Jeremy dapat berbicara dengan lancar. Tidak tampak seperti seseorang yang belum pernah belajar. Dia melihat rak buku. Ia mengambil novel yang populer. Dan bertanya, kamu juga membaca buku ini? Jeremy tidak menjawab, tapi membiarkan si direktur memilih satu halaman. Halaman 216. Jeremy mulai menghafal. Si direktur menjadi semakin kaget. Karena tidak ada satu kata pun yang salah. Yang lebih mengagetkan lagi. Jeremy berkata, ia telah mengingat semua buku di sini. Melihat sekeliling. Basement ini penuh dengan buku. Mungkin ada sekitar ribuan buku. Ia menyadari Jeremy adalah seorang jenius. Tapi ia tidak tahu. Ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuan Jeremy. Baru saja ia keluar rumah. Mobil di luar membunyikan klakson. Si serif juga menyadari. Atap rumah Jeremy terdapat banyak penangkal petir. Apakah penghuni rumah ini sebegitu takutnya pada petir? Sementara itu, Jeremy dibawa ke panti asuhan. Kalimat pertama para anak lelaki di sini adalah, makhluk apa itu? Penampilan Jeremy membuatnya susah. Dia akan dikucilkan. Saat makan siang, seorang tukang buli membawa temannya duduk. Tidak hanya menertawakan Jeremy, tapi mengambil sebuah sendok dan mengusili Jeremy untuk mempermalukannya. Tapi kali ini, ia salah pilih orang. Jeremy mengambil sendoknya, menggosoknya, kemudian semua sendok di aula terhisap. Menakuti semua orang. Benar sekali, ini adalah kemampuan kedua Jeremy. Mengontrol magnetisme benda. Direktur yang tidak tahu menahu memeriksa Jeremy. Memberinya sepasang lensa kontak biru. Ketika Jeremy pergi sekolah, berharap ia bisa belajar dan bersosialisasi. Tapi bisakah kamu bayangkan pelajaran pertama? Muncul masalah. Di kelas fisika, ada murid yang gemetaran karena gugup. Karena gurunya sedang melakukan eksperimen listrik. Ia menyetrum alat itu dengan listrik. Induksi apa? Ia menjadi semakin emosional. Listrik itu menjadi semakin tinggi. Salah satunya keluar melalui kelas. Mengenai Jeremy, dia tidak berlistrik, tapi dirinya tersetrum. Salah satu listrik menyambar lagi. Mengangkat Jeremy. Ini adalah kemampuannya yang ketiga. Menarik arus listrik, yang terjadi di depanku. Benar-benar di luar nalar guru fisika. Ia langsung bereaksi. Merusak peralatan itu dengan bangku kayu. Dan membuat peralatan itu kehilangan tenaga. Tubuh Jeremy berasap. Ketika si guru menyentuhnya, rambut di tangannya langsung berdiri. Seperti ada listrik yang mengaliri tubuhnya. Juga membuat sensasi yang keren. Yang akan dia ingat untuk waktu yang lama. Kemudian si serif mengunjungi Jeremy. Dokter berkata ia tidak tahu apa-apa. Tidak ada jejak listrik. Saat Jeremy pulang ke panti asuhan, banyak ahli dan cendekiawan menunggunya. Seorang dokter memberitahunya, tes ini menunjukkan dirimu adalah orang tercerdas sepanjang sejarah. Tapi ia seakan tidak senang. Mukanya penuh ancaman dan pertanyaan. Dia juga memperlakukan Jeremy sebagai orang aneh. Seperti tukang buli di panti asuhan. Dibandingkan dengan manusia yang jahat, Jeremy lebih suka dengan binatang. Hari ini di hutan, ia melihat seekor rusa dibunuh. Si polisi gendut yang membawa anak-anak ini berburu. Ia juga berkata, tembakanku sempurna, dan rusanya tidak kesakitan. Jeremy yang mendengarnya, menaruh tangannya di atas rusa, lalu memegang si polisi gendut. Ini adalah kemampuannya yang keempat. Transfer pikiran.
Saat ini, perasaan rusa dipindahkan ke polisi gendut. Rasa sakit yang dihadapi saat kematian menusuk hatinya. Dia seperti mendapat siksaan yang banyak. Si polisi gendut menerima ganjarannya. Dan sebagai seorang yang lewat, Jeremy merasakan penderitaan si rusa. Dan hanya ada rasa kasihan di mata Jeremy. Semenjak saat itu si polisi gendut tidak pernah memegang senapan lagi. Ketika aku melihat hewan yang dibidik aku menjadi takut. Sheriff yang mengetahui masalah ini pergi ke Jeremy dan meminta bantuan. Ternyata istri sheriff telah lumpuh selama bertahun-tahun. Tidak bisa beraktivitas dan berbicara. Tapi setiap hari ia terlihat sedih. Sheriff ingin tahu, ada apa dengan istrinya. Jeremy menaruh tangannya di dahi istri sheriff. Merasakan apa yang ia pikirkan. Dan memberitahu sheriff, ia tidak bisa melepaskan anaknya. Karena sheriff memiliki hubungan yang buruk dengan anaknya. Dia berharap mereka berbaikan. Jika ia meninggal, maka mereka berdua akan sendirian. Sheriff menangis dan mengiyakan. Tidak apa-apa. Tidak lama kemudian istrinya meninggal dengan tenang di pelukan sheriff. Anaknya mendapatkan berita ini. Dia melihat mata ayahnya yang basah. Dan tiba-tiba semua menjadi jelas. Ayah. Mereka berpelukan dengan erat. Jeremy melihat kehangatan ini dari atas. Matanya iri. Keesokan harinya Jeremy menemukan seorang perempuan. Teman sekolahnya. Satu-satunya teman yang tidak mengucilkan Jeremy. Kencan pertama Jeremy. Ia memegang tangannya. Menunjukkan kemampuannya. Transfer pikiran. Temannya merasa ada listrik yang mengalir. Tangannya agak gemetar. Rasanya sangat aneh. Kali ini Jeremy dapat mengetahui pikiran dirinya. Ia juga dapat mengetahui pikiran Jeremy. Kamu merasa kamu kurang cantik. Kamu merasa sangat kesepian. Mereka berbicara kepada satu sama lain. Perasaan yang ada di dalam hati orang lain. Seperti teman yang sudah mengenal lama. Ketika si perempuan semakin mendekat, ayahnya tiba-tiba muncul. Mengganggu mereka. Memergoki Jeremy. Si direktur melihat. Datang dan membantu. Si pria melepas Jeremy. Berkata, bilang pada sampahmu untuk menjauhi anakku. Kemudian membawa anaknya pergi. Maaf. Hanya begitu saja. Cinta Jeremy yang belum mulai sudah kandas. Ketika pulang ia membereskan barangnya. Memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Tapi bertemu tukang buli. Mengambil topi Jeremy. Membawanya keluar. Mempermalukannya di depan umum. Akibatnya energi Jeremy meledak. Melontarkan si tukang buli. Tidak ada detak jantung. Selesai sudah. Mereka panik. Jeremy berjalan menghampiri mereka. Menaruh tangan di dadanya. Menggunakan listrik di tubuhnya sebagai alat kejut jantung. Sekali lagi. Akhirnya ia selamat. Kemudian Jeremy pergi dari panti asuhan. Pulang ke rumahnya. Balik ke basement yang sudah ditinggalinya selama sekian puluh tahun. Hanya satu tempat ini yang bisa membuat dirinya merasa aman. Direktur datang mencarinya. Dia merasa sangat bersalah. Karena membawa Jeremy. Tapi tidak bisa memberinya hidup yang layak. Polisi juga tiba. Karena masalah barusan. Mereka ingin membawa Jeremy untuk ditanyai. Lalu ada hujan petir dari kejauhan. Jeremy tampaknya merasakan sesuatu. Ia yang biasanya takut akan petir. Kali ini menghampirinya. Menghadap awan gelap di langit. Merentangkan kedua lengannya. Awan gelap itu merasakan kehadiran Jeremy. Kilatan petir menghubungkan dirinya dengan langit. Ini adalah cara melarikan diri terkeren. Lebih bebas daripada angin. Kemudian tubuh Jeremy bersinar. Menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang. Ada yang berkata, Jeremy tidak pantas berada di bumi. Ada juga yang berkata Jeremy adalah seorang malaikat yang jatuh. Setelah merasakan pahit manisnya kehidupan, akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya.